Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Rajab. Mudah-mudahan puasa dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian kita tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di hadis nomor 13. Ya, nanti kalau ada yang sudah mungkin kita bisa lanjutkan. Ya, betul hadisnya ini, atau mungkin sudah mendahulukan anak-anak untuk minum duluan jika mereka berada di sebelah kanan dan menunaikan hak mereka secara syar'i. Sudah belum? Sudah ya? Sudah ya. Berarti yang ke-14 ya. Ya. Hadis ke-13 yang kemudian dilanjutkan dengan hadis ke-14 ini berkaitan sesungguhnya bagaimana keadilan itu ditegakkan tidak hanya untuk orang tuanya saja tapi juga untuk anak-anaknya. Dengan begitu maka mereka nantinya jikalau sudah besar, mereka akan selalu bersama-sama mengingat kembali apa yang sudah orang tuanya didik kepada mereka, dan kemudian dia akan praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kemarin hadis ke-13 itu berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul, birru abaakum tabarrokum abnaukum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian karena nanti anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Jadi kita pun jikalau kita punya anak, nanti kita mendidiknya dengan
berbakti sama orang tua, maka nanti anak-anak kita juga akan sama seperti itu kepada kita. Semuanya akan kembali kepada kita sebagai orang tua, karena prinsipnya adalah apa yang kita tanam nanti itulah yang akan kita petik buahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadis yang ke 13 kemarin itu lebih menekankan, Nabi memberikan contoh pada kita jika pendapat anak itu juga perlu didengar. Karena apa? Karena sudut pandang orang tua bisa saja berbeda dengan sudut pandang anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sebelum menyembelih Ismail sebagai anaknya, maka beliau pun sebagai orang tua tetap akan bertanya kepada anaknya. Jadi ditanya, bagaimana menurut pendapatmu? Padahal itu sudah jelas-jelas adalah perintah, tapi juga masih ditanyakan pada anaknya. Karena walaupun itu perintah, Allah itu tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani umatnya kecuali menurut kemampuannya. Sama dengan kita perintah sholat ini kan awalnya 50 waktu ya. Kalau 50 waktu itu berarti kalau kita 24 jam, maka setiap setengah jam kita sholat. Benar gak ya? Karena apa? Karena 50 tuh kalau kita 24 katakanlah 25 itu kan separuhnya 50 tuh. Berarti setiap setengah jam nih kita sholat nih. Waduh, kalau setengah jam kita sholat gimana tuh? Sudah tidak bisa aktivitas macam-macam kira-kira ya. Nah, jadi ceritanya sholat terus jadinya itu. Nah itu maka nabi-nabi setelahnya yang dipertemukan oleh Allah itu akhirnya mereka memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk meminta diskon. Jadi ternyata diskon itu juga penting ya ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu yang paling senang dengan potongan harga. Sampai ibadah pun harus dipotong. Nah, maka perintah anak untuk sholat pun yang usianya 7 tahun itu maksudnya itu lebih kepada bagaimana sosialisasinya. Ini sudah belum ya? Dari 13 yang kemarin, lalu 14 yang ini, coba kita lihat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang datang, ada yang enggak datang, jadinya ingatannya lain ya. Enggak di absen apa malah. Mana Pak Yus? Sudah apa belum Pak Yus? Sudah ya? 15 ya? Oh iya. Ini kan juga ngetes hafalannya Bapak Ibu nih, masih hafal apa enggak ini? Kalau enggak salah ini sudah ya kemarin ya. Jadi kalau umur 7 sosialisasi, nanti baru umur 10 tuh pahala dan dosa. Ya baik. Berarti kita masih ada relevansinya, ada masih hubungannya. Kaitannya sama Isra Mi'raj ini. Makanya dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja dan itu pun 17 rakaat. Walaupun 5 waktu Bapak Ibu, kalau kita renung-renungkan dengan sholat sunnah itu sudah 50 juga. Nah ini ya. Nah masih dalam konteks sholat, bahwa dianjurkan anak-anak turut keluar ke lapangan untuk sholat id. Nah ini kalau sudah sholat idul fitri atau idul adha dan menyaksikan momen-momen kebaikan. Ya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah, mari. Ibna Abbas radhiyallahu anhuma
Qala, ini sebenarnya ibni bukan ibna, mungkin salah ketik. Kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fasalla summa khotoba summa atan nisaa fawa'adhahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bisadaqah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 975 dan dalam riwayat Muslim 884. Kita lihat apa sih terjemahnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Lantas beliau pun sholat kemudian khutbah. Setelah itu beliau menemui para wanita untuk menasehatinya, mengingatkan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Kenapa Nabi mendatangi khusus perempuan? Karena posisi perempuan itu kan softnya di belakang, Pak. Bisa jadi suara Nabi itu tidak bisa sampai ke sana karena dulu belum ada mikrofon. Ya. Jadi hadis ini real, artinya menggambarkan situasi dan kondisi. Dan dulu kalau sholat Id Bapak Ibu itu tempatnya ada yang sekarang ini dipakai masjid, namanya yang masjid itu dipakai biasanya lapangannya hanya untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat istisqa. Ya. Nah, dari situ kita bisa lihat kenapa kemudian perempuan-perempuan yang berhalangan pun diminta untuk ke musola. Jadi musola itu adalah lapangan yang kemudian di sekelilingnya itu diberi khondak, diberi parit supaya untanya tidak masuk atau domba atau kuda, sehingga lapangan itu steril. Nah, karena steril itulah kemudian Nabi hanya khususkan sholat itu untuk Idul Fitri, Idul Adha 1 tahun 2 kali, sama istisqa kalau terjadi kekeringan atau mulai kelaparan, kehausan karena jarangnya hujan itu turun gitu ya, sehingga air pun menjadi sulit dan Nabi pun memberikan tuntunan untuk tayamum. Nah, sholat yang disebut dengan musola ini, suatu saat Rasulullah itu pernah ada orang-orang yang tidak mau berkorban. Jadi dia mampu tapi dia tidak mau. Kalau di sini kan nggak ada yang gitu ya. Dia mampu tapi tidak mau korban. Cuman mau ikut sholat sama Nabi gitu loh di situ. Nabi terus mengingatkan, man wajada minkum sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, baik itu unta maupun domba, baik sendirian maupun patungan,
tapi dia ndak mau korban gitu loh pada waktunya itu. Padahal kan diberi waktu 4 hari, 1 hari Idul Adhanya, 3 harinya hari tasyrik gitu kan. Maksudnya Nabi kasih toleransi lah, kalau memang kamu ndak mampu di hari Idul Adhanya nggak apa-apa wis, di tanggal 11-nya saja, di hari tasyrik pertama. Nanti kalau hari tasyrik pertama masih belum juga punya rezeki, nggak apa-apa hari tasyrik kedua 12 sampai terakhir di waktu asar tanggal 13. Tapi tetap aja ndak mau berkorban. Maka kata Nabi, kalau gitu kamu nggak usahlah ikut sholat bersamaku gitu. Ya. Nah, di kawasan sampingnya Masjid Nabawi itu tempatnya itu memang khusus. Ya, jadi tahunnya itu Nabi ketika Nabi sholat istisqa itu di atasnya itu ada awan hitam. Ya, nah itu ya. Awan hitam itulah kemudian menunjukkan kalau itu adalah dikabulkan doanya, mustajabah, sholat istisqa. Jadi itu namanya musola di zaman Nabi. Jadi musola itu ternyata setelah ditelusuri itu bukan bangunan, tetapi ternyata tanah lapang. Ya, nah itulah sekarang dibangun masjid di atasnya untuk memberikan tanda. Tahu masjid apa kira-kira? Ghamamah. Nah, kita lihat ya. Sudah pernah ke sana? Nanti diberi door prize Bapak ini yang bisa jawab. Kan ada door prize-nya. Nah, ini masjidnya. Lihat kan? Betulkah ini masjidnya? Yang banyak burung darahnya? Ya, betul ya? Nah, tuh. Jadi asalnya dulu itu tidak ada ini. Ini tidak ada. Adanya cuma tanah lapang. Jadi ini tanah lapang dulu. Tidak ada masjid Ghamamahnya. Ghamamah itu adalah untuk histori bahwa ini pernah terjadi di sini ini hujan lebat. Dan di atasnya masjid ini tepatnya itu adalah awan hitam yang menggumpal. Padahal itu jarang terjadi, karena apa? Karena padang pasirnya panas. Kalau padang pasir panas, ya nggak mungkin lah ada awan hitam gitu ya. Tapi karena Nabi yang berdoa, itulah bedanya. Nah, maka nama Ghamamah itu untuk mengabadikan itu. Jadi kalau kita sampingnya mihrab itu Pak, sebelah kanannya kita akan ketahui itu di sana. Oh gitu ya. Itulah maka musola di zaman Nabi istilahnya beda dengan musola di zaman kita. Kalau kita itu kan musola masjid kecil yang tidak dipakai untuk sholat Jumat gitu istilahnya kalau kita ya. Dulu Al-Jannah ini termasuk musola atau langsung masjid? Musola ya, ya kecil lah ya. Wah habis ini kalau habis dibangun ini jadi masjid jamek kita ya, atau masjid akbar ya. Soalnya ada pimpinannya di sini nanti, bagian renovasi, nah gitu kan. Jadi ada istilah-istilah Pak di Indonesia ini. Ada namanya masjid jamek, ada masjid agung, ada masjid akbar. Ya betul, yang di Surabaya itu Masjid Akbar kan. Ada Masjid Agung. Nah kalau yang di depannya alun-alun Masjid Jami. Ada Masjid Raya. Jadi ada istilah di setiap kelurahan, kecamatan, terus di provinsi. Jadi itu ada istilah sendiri-sendiri semua. Nah,
Kalau perempuan itu dari di belakang sendiri ibu-ibu, sehingga Rasulullah itu khusus mendatangi ke belakang gitu maksudnya. Dari sinilah kemudian kenapa kok Nabi membedakan sholat id dengan sholat fardu biasa. Kalau sholat fardu biasa ya di Masjid Nabawi itu. Tapi kalau sholat id itu di lapangan yang ada sini. Supaya apa? Supaya ibu yang nifas, ibu yang haid, ibu yang uzur syar'i, dia bisa tetap ikut sholat id atau dia ikut mendengarkan khutbah id walaupun dia belum kondisi suci, karena itu di lapangan bukan di masjid. Nah itulah asbabul wurudnya ya, istilah musola, supaya kita tidak membenturkan istilah musola itu dengan di zaman sekarang. Dan masjid itu memang tidak ada syaratnya untuk ada atapnya Bapak Ibu. Coba perhatikan Masjidil Haram tuh, atasnya Ka'bah itu. Ada atapnya kah? Enggak ada kan? Tempat tawaf, ada atapnya enggak? Enggak ada atapnya. Jadi pintu-pintunya itu untuk memudahkan orang menandai saja. Dan memang dulu dibuat oleh Raja Fat dan raja-raja sebelum dan sesudahnya, supaya masuknya itu kita jadi lebih mudah. Misalnya babul umroh itu dulu dikhususkan untuk pintu orang ibadah umroh. Babul hijrah itu pertama kali babus salam ketika Nabi masuk. Nah pintu-pintu itu ada namanya semua. Tidak tahu nanti Al-Jannah ini dikasih nama gak pintu-pintu kita nanti? Hah? Lagi karena banyak soalnya ini nanti pintunya kita ini. Belum ini pintunya apa ini namanya dia? Oh, exit tol apa-apa. Ya, jadi nanti kita harus kasih nama Bapak Ibu biar kita ini keren ya. Nanti bingung nanti ditanya pintu yang mana gitu kan, bingung kan itu. Jadi nama itu penting kalau sudah nanti pintunya banyak. Paling tidak apa namanya sahabat-sahabat Nabi atau siapa. Kalau untuk masuk ke makam Nabi lewat pintu apa? Masih ingat nggak? Babul Baqi. Kan lurus tuh sama kuburan Baqi. Nah, jadi kalau kita ke sana ya sudah ke makam toh, habis itu keluar. Tapi kalau kita ke Raudhah tidak lewat pintu itu, lewat Babur Jibril. Pintu Jibril kalau menyampaikan wahyu di belakang. Nah karena kita ini tulisannya Arab semua ya, memang tidak semua orang bisa baca Arab kan. Jadinya pokoknya Arab bu apa itu karo aku pokoknya. Gitu kan. Oh ada suami istri janjian di pintu 7, ternyata yang satu di pintu 7, yang satu di pintu 8. Soalnya antara 7 dan 8 itu kan diwolak-walik ya Pak. Ya ini sampai di hotel gitu, Pak tadi itu kan tak tunggu di pintu 7. Loh aku itu ya nunggu di pintu 7 katanya. Setelah ditanya 7 itu gimana sih? 7 itu gini loh Pak. Loh kan, lagi kan 8 iku mang jenenge. Kalau 7 itu gini loh, lah wes. Jadi beda persepsi soalnya sekolah ini sih Jimbian. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa lihat pertama disyariatkan untuk mengajak anak-anak turut ikut sholat id. Jadi walaupun anak-anak kita ini masih bayi, digendong. Yang masih balita ya kita ajak, kita dorong mungkin di kereta. Kalau yang sudah mulai bisa berjalan kita ajak jalan kaki. Memang begitu. Jadi kalau sholat itu temanya berduyun-duyun ya. Temanya itu kita menebarkan syiar, siapapun yang tua-tua, yang muda-muda, yang suci atau yang tidak, yang berhalangan, semua karena di lapangan. Perkaranya kemudian kita beda pendapat di persoalan tempat sholat, sehingga ada yang sholat id tetap di masjid. Ya sudah nggak apa-apa. Cuman orang yang berhalangan jadi di teras atau di lapangan.
Kalau di masjid jame itu memang tidak bisa tertampung di masjid jame semua. Ternyata melubernya sampai ke alun-alun dan sekitarnya. Sehingga ibu-ibu ya di alun-alun aja nggak apa-apa. Walaupun imamnya tetap di masjid, tetap meluber. Masjidil Haram pun meluber sampai ke jalan-jalan. Nah, itulah ya. Jadi intinya adalah mengajak tadi. Nanti karena anak kita kan kita kasih sangu ini ya, nanti untuk sodako ya, untuk amal jariah gitu kan. Itu udah terbayang terus sama kita ini sampai kita besar. Oh ternyata bapak ibuku dulu melatih sedekah dengan cara memberi sangu tadi. Itu maksudnya gitu, karena memori anak kecil itu lebih kuat daripada memori perkembangan berikutnya secara psikologi perkembangan. Yang kedua, disyariatkan bagi anak-anak untuk turut menyaksikan momen-momen kebaikan dan berpartisipasi di dalamnya. Jadi kalau waktu kecil sudah terbiasa untuk sholat id kita ajak, nanti dia kalau enggak diajak dia tanya, aku kok enggak diajak sholat id gitu. Nah gitu ya, berbondong-bondong beramai-ramai. Kalau di sini kan sudah ngadakan sholat id sendiri ya, Mas Yus ya. Sudah berapa kali tadi? 3 kali ya. Kalau yang di Permata Jingga kan ngadakan sendiri di sana. Ada berapa tempat Permata Jingga itu ya? 2 juga ya. 1 Cahyaniati, 1 Abdullah ya. Ya memang klasternya juga sudah mulai banyak. Saya pikir kok juga kalau sekian suatu saat nanti juga klasternya bertambah, pasti tempatnya juga akan nanti bertambah. Yang penting tidak saling mengganggu gitu aja lah. Dan kalau sholat id nggak usah pakai sound horeg lah. Ya Bu ya. Kalau sound horeg itu kan ya orang-orang ini aja. Nah ya itu. Jadi tidak perlu kita lalu jor-joran. Yang penting itu terdengar. Nanti kalau sound horeg kan jadi tukaran tuh, gak jadi takbiran. Begitulah maksudnya ya. Nah, jadi partisipasi anak itu ikut memberikan kontribusi. Karena siapa lagi nanti yang meneruskan kita ini kelanjutan Masjid Al Jannah ini kalau bukan anak cucu kita nih yang melanjutkan. Nah yang ketiga, partisipasi anak di dalam perayaan-perayaan tadi itu semisalnya dapat menumbuhkan aspek keimanan dan sosial anak. Dulu kita itu kenapa kok pakai takbir keliling ya? Dulu tradisinya kalau kita di desa-desa kita, di kampung halaman, itu karena kan nggak ada HP, terus nggak ada pengumuman-pengumuman. Kalau di desa terpencil jangankan itu, lampu aja nggak ada, betul ya? Sehingga kiai-kiai langgar, ustadz-ustadz yang di musola kecil-kecil itu punya inisiatif. Gimana caranya kita ini beritahu orang-orang kampung kalau besok itu hari raya. Gimana caranya? Ada cuman 1 kentongan. Nah kentongan itu cuman apa tuh kodenya? Kalau tung 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 itu apa, ada apa? Mesti ada itu, kalau satu itu ada pencurian kayak apa. Kalau tong 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 tong, nah itu apa? Kebakaran apa? Mulai tong 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 tong, nah itu kiamat kira-kira. Nah iya, jadi tergantung kepada tingkat emergensinya kan ya. Tapi kan itu sifatnya kayak morse. Lah terus kalau hari raya pakai kode apa? Akhirnya itulah kita karena lampunya ndak ada, kita harus ada penerangan. Nah kalau penerangan berarti kita bikin dari yang tradisional apa? Nah kan banyak pring tuh ya, banyak pring. Nah pringnya itu kan di ujungnya kan yang kecil-kecil tuh dipotong. Itulah namanya jadilah oncor. Dikasihlah kemudian hanya minyak gas, lalu dikasih api. Udahlah langsung jalan, anak-anak jalan pokoknya kita sambil bertakbir. Akhirnya karena keliling tahu, oh berarti meniki rioyo gitu. Itu hanya untuk advertising bagaimana besok ini kita ini pemberitahuan untuk hari raya itu gimana caranya. Itulah Pak. Nah dari situlah kemudian ada tradisi takbir keliling.
Sampai ke Jakarta, pakailah pickup, pakailah truk. Nah, sound sistemnya yang bikin kemudian horeg semuanya itu kan. Lalu macet. Wis macet ditambahi ngono pisan. Lah wis lah, marahlah semua orang-orang. Akhirnya dilarang. Dilarang takbir keliling. Ini perkaranya kan karena persoalan lalu lintas. Tapi sebenarnya kalau lalu lintas itu diatur, insya Allah bisa kok. Di sebagian tempat tuh masih tetap ada takbir keliling. Nah, jadi begitu maksudnya, menumbuhkan sifat itu kepada menghidupkan malam itu. Nah, ini masalahnya kalau hari raya beda gini takbirannya ya apa sing pertama apa sing kedua. Akhirnya bingung sing ngrungokno aja. Apalagi kalau takbirannya bersamaan dengan hari raya Nyepi. Sing kono nyepi sing kene takbiran lah wis. Dulu terjadi tuh konflik di Bali karena pas bersamaan dengan Nyepi. Repot, yang satu harus tidak ada suara, yang satu harus ada suara. Gimana takbiran karo Nyepi ya apa terus? Hadirnya anak-anak dalam event keagamaan tadi dibatasi selama tidak membuat kerusuhan dan mengganggu orang lain, tuh kan? Udah ada tekanannya. Jangan bikin kerusuhan. Kita mau bikin keramaian, kita bikin perdamaian, tapi akhirnya yang terjadi malah kerusuhan. Termasuk juga kalau pakai sound system sampai melampaui waktu istirahat. Ya, kan ada tuh masjid-masjid itu yang pakai sound system luar ya. Enggak tahu jam berapa, pokoknya terus saja gitu. Nah, gimana ceritanya kafe yang di sebelah? Hah? Kok jadi nggak bunyi itu, jangan-jangan pada nggak laku tuh jualannya. Kita ini jangan sampai dolim sama orang lain juga loh ya. Ya kita beritahu lah gitu, paling tidak waktu-waktunya sholat ya. Waktu saya kesini kan ada instrumennya itu. Sampai kita sholat tapi dengerin lagu. Ya sudah, memang ya repot lah kita ini ya, bertetangga dengan kafe itu ya. Nah, pendidik harus memberi perhatian kepada anak didiknya dan terkadang perlu mengajak serta bersamanya serta tidak boleh mengabaikannya dengan alasan usianya masih anak-anak. Memang kecenderungan sebagian orang tua itu masih berprinsip bahwa kalau masih anak-anak ya ndak usahlah dibawa ke masjid. Ya itu masih perbedaan pendapat ya. Nanti kita kaji tersendirilah gimana. Paling tidak ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Prinsipnya begitu. Karena Nabi sendiri juga ngajak Hasan dan Husain ke masjid gitu. Kalau masjid itu ramah anak, yang penting kita atur gimana tuh anak tuh. Kita cuci kakinya dulu, kita ajak untuk berwudu. Ya, kalau udah di dalam, mungkin kalau awalnya masih bermain, ya nanti kita ajari biar lama-lama pasti akan mengerti mereka. Nah, tapi juga enggak harus dipenjara kayak begitu. Ini mah dipenjara karena gitu. Ya pokoknya kita sama-sama ngerti lah gitu ya. Insya Allah sama-sama. Nah, berikutnya tentu ada unsur-unsur edukasinya di dalam konteks ibadat itu ya. Pendidik perlu menjaga kesenangan anaknya untuk keluar rumah dan melakukan eksplorasi. Jadi bagaimanapun anak itu karena sifatnya aktif atau hiperaktif, Nabi pun ngerti. Jadi Nabi itu suatu saat ingin membaca ayat yang direncanakan mungkin mau dihabiskan ya bacaannya. Tapi tiba-tiba itu ada anak yang menangis. Berarti kan ada anak kecil di zaman Nabi itu. Iya kan? Dengan hadis itu loh ya. Walaupun kita tidak bersama dengan Nabi. Tapi dari hadis itu udah kelihatan, oh berarti ada yang bawa bayi nih. Dari hadis itu. Terus apa yang dikerjakan Nabi? Nabi langsung potong ayatnya, Nabi percepat.
Nah jamaah yang di belakang ini kan mungkin ada yang tidak konsen, atau mungkin ada yang beda pendapat, ada yang mungkin ingin lebih menikmati bacaan Nabi. Setelah selesai Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa kau tadi ayatmu kau potong dan kemudian gerakannya kau percepat? Terus Nabi bertanya balik, loh apakah kamu tadi tidak mendengar bayi yang menangis? Dengar ya Rasul, itu kan salah ibunya katanya. Iya Bu, ya. Bu, salah siapa Bu? Lho sing njaluk anak sapa? Bapaknya kok. Lagi malah salah-salahan nih Mang. Nah, akhirnya yang terjadi, loh, apakah kamu ingin berbuat zalim pada anak itu? Jadi Nabi itu hanya ingin mempertanyakan kembali, apakah kalau kamu itu dengar suara bayi nangis itu akan kamu perpanjang Al-Baqarah sampai selesai? Apakah kamu lalu menurunkan egomu sebagai imam, lalu kamu mempercepat untuk memberi kesempatan ibunya biar mendiamkan anak itu? Nah gitu. Jadi Nabi lebih memilih bagaimana mengajak jamaah dalam konteks sholat berjamaah itu juga mengedukasi orang lain dan anak supaya kita sama-sama menjaga perasaan. Akhirnya benar, baru ngerti tuh sahabat tuh, caranya kalau ada yang nangis gitu harus dipercepat. Dan mempercepat sholat dalam kondisi konteks darurat seperti itu tidak mengurangi nilai sholatnya gitu loh. Ini kan kita perlu belajar nih. Sama dengan Nabi misalnya habis sholat. Nabi itu kenapa sih kok senang sekali kalau habis sholat itu wajah Nabi itu dihadapkan ke jamaah? Karena Nabi itu selalu memperhatikan sahabatnya. Kalau ada yang tidak hadir mesti ditanya, kenapa, kemana Pak Yus gitu misalnya ya. Sakit, kalau gitu antarkan aku ke rumahnya, aku akan menjenguk gitu ya. Kalau misalnya udah meninggal ya Rasul, bukan Pak Yus yang meninggal nih ya, udah meninggal ya Rasul, kamu kok enggak beritahu saya? Kalau gitu antarkan aku ke kuburnya, aku akan sholat di atasnya. Itu jadi dalil kalau kita punya sahabat, punya tetangga yang kita enggak nututi bisa ikut takziah, maka kita dibolehkan sholat jenazah di atas makamnya. Atau kalau kita memang tidak bisa terbang, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik apapun, kita takziah, kita boleh sholat di tempat kita. Itu namanya sholat ghaib. Dari dalil itu tadi ya. Jadi boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau ibu-ibu khusus, ibu kalau pas pemakaman tidak usah ikut ya Bu ya. Walaupun itu suaminya sendiri. Nah, itu penting yang tahu ya, biar kita ngerti. Nah, jadi Nabi itu waktu Nabi menghadap jamaahnya, Nabi tanya, siapa di antara kalian tadi yang menyakiti hatiku katanya. Loh sahabat ini juga saling bertanya-tanya, loh kita ini semua kan tadi sholat, tidak ada yang lari-lari. Tadi tidak ada yang ngomong, tidak ada yang mengganggu Nabi. Terus tanya salah satu sahabat Nabi, ya Rasul, apa yang kau maksud dengan menyakiti hatimu? Nabi lalu mengatakan, ada di antara kalian tadi yang bacaannya sholat terdengar sampai ke telingaku, sehingga menggangguku ketika aku menjadi imam. Berarti bacaannya, kita bacaan iftitah nggak boleh terdengar sama orang lain. Ruku nggak boleh, sujud nggak boleh, tahiyat nggak boleh. Pokoknya selain takbiratul ihram, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, itu semuanya harus dibaca sirri. Sirri itu artinya dibaca tapi didengar oleh telinganya sendiri. Nggak boleh orang lain terdengar. Karena khawatirnya nanti Bapak Ibu beda nih iftitahnya. Yang satu Allahumma ba'id baini, yang satu ini wajah tu.
Nanti kalau dua-duanya saling keras-kerasan bisa bertengkar. Yang satu Allahumma ba'id baini wa baina, yang satu ini wajahtu. Kalau masa marah ini wajahku dan itu wajahmu. Terus ini kan jadi bertengkar, enggak jadi sholat ini nanti. Termasuk tahiyatnya bisa beda. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah atau at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Karena riwayatnya banyak. Nanti yang satu subhana rabbiyal azim, satu subhana rabbil a'la. Satunya lagi subhana rabbiyal subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Karena bacaannya banyak, maka supaya tidak saling mengganggu, maka bacalah sirri. Sehingga Nabi kalau sampai dengar, oh berarti itu makmum itu bacaannya keras sampai terdengar oleh imam. Berarti dia bacanya jahar. Nah itu jadi maksudnya itu saling menjaga ketika kita sholat. Nanti anak-anak juga kita ajari seperti itu. Itu maksudnya supaya tidak saling mengganggu. Nah hukum sholat id menurut Malikiyah, berarti madhab Malikiyah dan Syafi'iyah adalah sunnah. Berarti kalau kita sholat id kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak sholat id kita tidak berdosa. Ada alasannya. Sementara yang Hanabila berarti Hambali berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti seperti jenazah. Kalau sudah ada satu kampung tuh yang sholat id, ya sudah yang lainnya gugur. Tapi kalau satu kampung tuh udah ada yang sholat id semua, oh semuanya dosa. Sama dengan jenazah itu. Kalau jenazah itu sampai tidak ada yang merawat, sampai menguburkan nggak ada, satu kampung dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Beda sama sunnah ya tadi ya. Adapun Ahnaf, Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat wajib sholat id. Berarti kalau tidak sholat dosa. Satu kampung harus sholat semua. Nah, kecuali yang berhalangan. Berarti sholat itu sama dengan sholat fardu gitu maksudnya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau Nabi tidak pernah meninggalkan itu hukumnya disamakan menjadi wajib. Itu artinya beda pendapat, tapi mereka punya alasan sendiri-sendiri berdasarkan hadis Nabi tadi. Maka Bapak Ibu pun begitu, kalau beda pendapat yang penting jangan berdebat sampai konflik. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau ada perbedaan pendapat lebih baik kita keluar dari perbedaan pendapat itu, tapi jangan merasa bahwa pendapat kita yang paling benar dan kemudian merasa pendapat orang lain salah. Nah gitu ya. Dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, As-Syaukani, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ini semua ulama Saudi Arabia. Jadi kalau kita ke Saudi biasanya kita diberi buku-buku ya yang kecil-kecil tuh. Itu adalah fatwanya Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, ulama-ulama yang di Mekah maupun ulama di Madinah. Ulama-ulama inilah yang ditunjuk oleh raja untuk memberi fatwa. Nah, inilah pendapat yang paling kuat karena Nabi memerintahkan wanita yang sedang haid, budak-budak, wanita yang merdeka dan wanita yang dipingit untuk tetap keluar menyaksikan sholat id. Ini menunjukkan wajibnya sholat id bagi mukallaf. Budak-budak itu bukan yang ada di Malaysia ya. Upin Ipin itu saya dengar itu budak juga ternyata tuh. Ya, maksudnya budak yang di situ tuh dulu ada tradisi orang jahiliyah itu pembantu rumah tangga tapi dijual belikan dan dikuasai oleh majikannya. Kata Nabi, kalau kamu bisa memerdekakan budak, nanti kau akan digantikan dengan surga. Maka dibebaskan, tidak jadi budak lagi. Karena Islam datang itu untuk menghapus perbudakan. Kalau sekarang kita pembantu rumah tangga, maka perlakukanlah dengan baik. Ya, kalau dulu mereka itu memperlakukan ya seperti binatang. Naudzubillahi min dzalik. Maka Nabi tidak ingin hal itu terjadi. Bilal ibnu Rabah itu semula adalah budak.
Terus dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang mahal. Setelah itu disuruh oleh Nabi menjadi muadzin. Nah, sehingga setelah itu banyak sekali budak-budak yang dimerdekakan walaupun harganya mahal. Dulu Nabi Yusuf juga menjadi budak di kerajaan Raja Kitfir, suaminya Siti Zulaikha, yang kemudian jadi istrinya. Jadi dulu itu dijual karena ganteng. Jadi kalau ganteng itu harganya lebih mahal. Bapak-bapak ini dulu kan ganteng ya. Dulu harganya mahal ya Pak ya. Kalau perempuan itu pakai uang panaik namanya. Karena dulu kalau laki-laki itu sangat berharga di zaman jahiliyah karena dia calonnya jadi ketua suku. Jadi kalau bapaknya ketua suku, anak laki-laki menggantikan posisi. Tapi kalau anak perempuan nggak bisa. Makanya anak perempuan tuh dibunuh karena dia nggak bisa jadi kepala suku. Beda dengan di zaman Fir'aun. Kalau Fir'aun semua anak laki-laki dibunuh karena nanti akan berbuat makar kepada Fir'aun. Itulah bedanya. Mudah-mudahan kita semakin sayang sama anak-anak kita ajak mereka untuk beribadah sebagaimana doa para nabi dan rasul, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Semoga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita sebagai orang tua dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat, mendirikan agama. Karena kalau kita meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gak ada pertanyaan ya? Oh sudah paham-paham semua ini. Udah mantuk-mantuk tak lihat dari tadi. Mantuk itu berarti apa? Oh ngantuk, Masya Allah. Ya sudah, yang penting kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.